Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini suasana sebelum salat subuh hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Santri Mahadarul Hijrah sedang melakukan persiapan untuk salat subuh berjamaah di Masjid Ittihad Indarung dalam rangka mengikuti kajian atau mendengarkan tausiah safari dakwah dari Syekh Abdullah Jaber yang kebetulan mampir di Masjid Ittihad dan kita ikut mendengarkan dan mendapatkan berharap mendapatkan motivasi dari beliau. Nah, beliau adalah satu dari 12 saudara, yang ke-12-nya adalah orang-orang yang cinta Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Semoga keberkahan itu mengalir kepada generasi kita, santri-santri kita, sehingga mereka termotivasi dan bersemangat untuk menjadi hafiz Al-Quran dan ahli Al-Quran. Jadi kami sebelum subuh sudah persiapannya agak cepat karena kita berangkat dengan berjalan kaki. Karena ini adalah hari sorban, yaitu Rabu pagi sampai Jumat sore. Kita mesti siapkan sorban seperti biasa, rutinitas di ma'had. Sebelum berangkat ke masjid. Alhamdulillah, beberapa orang sudah mulai berjalan menuju Masjid Ittihad sebelum azan subuh. Semoga santri-santri kita memiliki jiwa perjuangan yang tinggi, karena hari ini Jumat kita akan jalan ke Ittihad 2 kali. Subuh ini karena acara Syekh Abdullah Jaber, kemudian nanti Jumat sebagian besar mereka akan sholat lagi di Ittihad. Alhamdulillah, persiapan memang agak sulit untuk bangun lebih awal karena lebih cepat pada biasanya di pondok. Apalagi bangun tidur, wudu, mandi mungkin sebagian, berpakaian, lalu berjalan ke masjid lumayan jauh, yaitu mungkin hampir 2 kilo atau 1 kilo lebih. Alhamdulillah, putri juga ikut dalam kesempatan ini. Hanya saja santri putri pakai mobil, karena nggak mungkin putri berjalan sejauh itu. Tapi kalau putra, memang kita berusaha dan berharap mereka bisa jalan kaki untuk ibadah, khususnya salat Jumat. Ini suasana pondok di pagi hari. Sebagian masih ada yang belum berpakaian, sebagian sudah siap berangkat. Mungkin kalau sekiranya santri memiliki semangat yang sama, tentu mereka akan berhasil dalam waktu yang sama. Tapi karena semangat itu Allah berikan berbeda-beda. Sebagian sudah dalam perjalanan, ini pendakian, di sini belum ada lampu jalan yang memadai, sehingga sebagian tempat masih terlihat gelap.
Nah, alhamdulillah di pagi subuh atau di pagi sebelum subuh yang senyap, semoga doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah mengantarkan kepada pemahaman agama dan kemudahan menghafal Al-Qur'anul Karim. Semoga kedepannya ada jiwa perjuangan, jiwa rela berkorban untuk agama, untuk ibadah, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kalau sudah berjalan alhamdulillah enggak ada yang mengantuk, walaupun mungkin waktu bangun susah. Kalau sudah mandi, berwudu, berpakaian, ceria-ceria aja, insyaallah. Ini simpang kabun, orang bilang simpang kabun. Kayaknya sudah sepertiga perjalanan menuju Masjid Ittihad. Yang kecil, Masya Allah, berlari-larian. Fikri Widiyana. Yang senior-senior, Masya Allah, alhamdulillah. Jalan pun sunyi, nggak ada kendaraan mondar-mandir. Hanya saja di belakang itu ada angkot. Nah, ini angkot untuk menjemput Putri, Santi Putri. Masya Allah nih, gelap pastinya. Ini sudah hampir sampai di Masjid Ittihad. Ini simpang penurunan pendakian dari Surau Tapiayi. Ini Mazda jemput Putri kembali. Sepanjang jalan itu semuanya santri. Mudah-mudahan nanti jamaahnya ramai sehingga tamu-tamu yang datang ada syiarnya, ada semangatnya untuk mampir di Sumatera Barat. Jadi Allah hantarkan ke sini orang Madinah untuk bersedia mampir di tempat kita sebagai ikram sesama muslim, ikram duyuf, kita meramaikan supaya pemateri lebih bersemangat, merasa dihargai, walaupun pengorbanan untuk itu cukup melelahkan. Karena hari ini hari Jumat, harus akan jalan 2 kali, nanti siang dan sholat Jumat lagi di sini. Inilah Masjid Ittihad. Suasana Masjid Ittihad di Simpang Indarung menjelang subuh. Disinilah di mana Syekh
Abdullah Jaber memberikan tausiah. Santri sebagian dah sampai. Kemudian yang sebagian langsung ke masjid. Mungkin sebagian memperbaharui wudhu atau belum berwudhu. Ini rombongan lagi. Kayaknya ada hampir semua sampai di Masjid Ittihad. Masya Allah. Masih sempatkan tidur. Alhamdulillah. Masih ada 1-2 yang baru nyampai. Perbarui wudhu. Kayak nggak sempat wudhu di pondok. Nih yang kecil-kecil. Ambil soft di belakang. Menunggu azan subuh, maaf. Menunggu azan subuh berkumandang. Syekhnya belum datang. Kelihatan di depan masih kosong. Semuanya kayak santri. Masyarakat pun sebagian kecil. Ini pendopo di Masjid Ittihad ini bisa disinggahi musafir 24 jam. Jadi di bagian luar ini cukup luas ruangannya untuk istirahat dan tidur. Ini masjidnya musafir. Salah satu masjid yang bagus untuk ditiru bagi masjid yang lain. Karena menyediakan fasilitas bagi musafir-musafir. Parkiran yang teratap sehingga tidak basah. Atau turun dari kendaraan langsung sholat ketika hujan deras. Insyaallah selesai sholat subuh langsung mulai acara. Dan inilah acara dimulai oleh tim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Mukarram Syekh Abdullah Jaber, yang alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, beliau masih menyempatkan hadir di antara kita bersama, yang tadinya sudah mengimami sholat subuh kita secara berjamaah. Mari sama-sama kita doakan semoga Al-Mukarram Tuan Guru kita sehat selalu, senantiasa mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adik kandung daripada almarhum Syekh Ali Jaber yang hadir di tengah-tengah jamaah melanjutkan perjuangan daripada almarhum, yaitu dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran. Selain merupakan daripada adik kandung almarhum Syekh Ali Jaber, beliau ini seorang hafiz Al-Quran yang sebelum datang ke Indonesia beliau sudah aktif berdakwah dan juga menjadi guru di kota Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, mari sama-sama kita fokus dengan khidmat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Apalagi tema kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini ialah hidup mulia bersama Al-Quran. Oleh sebab itu mari sama-sama kita jemput Al-Mukarram Tuan Guru kita untuk menyampaikan tausiah ilmu agama di hadapan kita bersama. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdullah Jaber kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim. Apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita sudah tahu setiap ilmu pasti ada manfaat. Yang belajar ilmu dunia akan dapat manfaat di dunia. Belajar ilmu untuk akhirat akan dapat ilmu untuk akhirat. Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilindungi dari ilmu yang tidak ada manfaat? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang tidak bisa dikerjakan, ilmu yang tidak bisa diamalkan, ilmu yang tidak bisa diamalkan, itu ilmu yang tidak ada manfaat. Sudah masuk pesantren, sudah duduk kajian, sudah hafal Al-Quran, sudah baca hadis, belajar zikir yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah belajar, tapi sudah lewat berapa hari, berapa bulan, berapa tahun masih belum mengerjakan ilmu tersebut. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat qiyamul lail dan baca 4 juz setengah. Baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dalam satu rakaat saja. Selama hidup kita tak pernah meniru Rasulullah SAW dalam amalan ini. Itu ilmu yang tidak ada manfaat. Kita dengar Rasulullah SAW orang yang suka senyum. Pernah malam kita tak senyum, akhlaknya jelek. Dengar Rasulullah SAW suka salat sunnah qabliyah subuh. Lewat berapa lama kita belum salat sunnah qabliyah subuh. Ada zikir yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, doa yang paling dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling dibaca oleh Nabi Muhammad. Kapan terakhir kita baca zikir ini? Kapan terakhir kita baca doa ini? Kita sudah tahu Rasulullah SAW suka baca zikir ini. Jadi sudah lewat berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kita masih belum baca zikir tersebut. Itu ilmu yang tidak ada manfaat. Ilmu yang tidak ada manfaat. Bagaimana kita menjadi ilmu yang kita dapat dari para guru dan ulama, maka ilmu dunia, kalau kita langsung mengerjakan ilmu tersebut, khususnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kata ulama, selama hidupan kita harus kita berusaha menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan mencoba mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW walaupun satu kali. Dengar pernah Rasulullah SAW seperti ini, silakan coba amalan ini, dicoba walaupun satu kali saja, walaupun satu kali saja. Berusaha setiap sunnah yang kita dengar atau setiap amalan yang sahih dari Nabi Muhammad SAW yang kita pernah dengar, kita langsung mengerjakan ilmu tersebut. Kalau bisa istiqamah, alhamdulillah. Kalau tak bisa, coba walaupun satu kali saja, walaupun satu kali. Itu yang akan menjadi ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah dikerjakan, dan langsung dikerjakan ilmu tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kalau saya mohon dapat ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang saya dapat hari ini ya Allah, ya Allah mudahkan kepada saya bisa mengerjakan ilmu tersebut. Ya Allah mudahkan kepada saya mengerjakan ilmu yang saya dapat. Ya Allah mudahkan saya sunnah-sunnah yang saya belajar. Ya Allah mudahkan kepada saya mengerjakan sunnah tersebut. Hafalan saya baru baca Al-Quran, baru hafal beberapa ayat dari Al-Quran, dan ayat ini tentang sabar misalnya. Ya Allah mudahkan kepada saya dalam hari ini saya bisa bersabar, karena tadi saya belajar ilmu sabar dari Al-Quran, ayat-ayat tentang sabar. Ya Allah mudahkan saya mengerjakan ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah pertama-tama duduk pesantren, duduk di masjid, duduk sama guru, mengaji, belajar di YouTube, di mana, hanya saja dengar. Tapi amalannya di mana? Tidak ada amalan. Tidak ada amalan. Langsung muncul, itu sudah bukan wajib. Nah, itu bahaya. Kita belajar, dan kenapa kita belajar ilmu? Biar kita langsung mengerjakan ilmu tersebut. Langsung mengerjakan ilmu tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban artinya rezeki yang baik. Rezeki yang baik, bukan yang halal. Nah, kalau kita bahas di Google atau di Instagram atau di TikTok, banyak yang menerjemahkan hadis ini rizqan tayyiban artinya rezeki yang halal. Itu salah. Rizqan tayyiban bukan yang halal. Rizqan tayyiban artinya rezeki yang baik. Apa itu baik? Beda halal sama baik apa? Halal kalau hanya saja kita minta Allahumma rzuqni rizqan halala, itu beda dari rizqan tayyiban. Karena rizqan halala kita mohon dapat rezeki yang halal, itu dalam harta saja, harta kita yang halal, dan juga masuk halal, tapi mungkin keluar dengan cara haram. Mungkin keluar dengan cara haram. Ini rizqan halalan. Kita mohon dapat rezeki yang halal, halal dalam harta. Tapi beda rezeki yang baik artinya yang mengumpulkan semua kebaikan. Rezeki yang baik artinya rezeki yang luas. Rezeki baik artinya rezeki yang halal. Rezeki yang baik masuk halal dan juga keluar halal, itu baik. Masuk halal, keluar halal. Rezeki yang baik dalam tubuh kita tetap sehat dan afiat. Rezeki yang baik kita tetap istiqamah, bisa jaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Rezeki yang baik macam-macam. Artinya rizqan tayyiban yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW, rezeki yang mengumpulkan semua kebaikan. Rezeki dunia, rezeki akhirat, rezeki istiqamah, rezeki hidayah, rezeki yang menjauhi kita dari maksiat dan dosa. Itu rizqan tayyiban. Dan sebaik-baik rezeki yang kita dapat setiap hari dan tidak diterasakan sama sekali ada tiga. Yang sabda Nabi Muhammad SAW, "Man asbaha minkum aminan fi yawmi, mu'afan fi badani, indahu qutu yawmi." Barang siapa yang bangun dalam keadaan aman, bangun dalam keadaan aman, mu'afan fi badani, keadaan sehat, indahu qutu yawmi, tetap bisa makan, tetap bisa minum, ada makanan, ada minum, langsung kalau haus langsung diminum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, langsung. Tidak memfikirkan masalah minum, tidak memfikirkan masalah makan. Kalau bisa dapat tiga nikmat ini setiap hari, sabda Nabi Muhammad SAW, seolah-olah dunia telah kumpul kepadanya. Kafaka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia telah kumpul kepadanya.
Tiga nikmat yang kita tak pernah terasa. Kalau kita baca di dalam sirah Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'in, salaf, para da'i, para masyarakat, orang zaman dahulu, kita akan lihat kalau bangun keadaan aman, tapi kurang sehat. Aman sehat, tak ada makanan, tak ada minuman, tak dapat dunia, mereka tak dapat dunia. Tapi bagaimana kita yang di zaman sekarang? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mudahkan kepada kita masalah-masalah dunia, dan kita fokus masalah dunia saja. Man asbaha minkum aminan fi sirrin mu'afan fi badanihi 'indahu quwwatun bisawali, oleh dunia telah kumpul kepadanya. Jadi itu bahaya. Bahaya kalau kita tetap dalam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jangan berlama-lama tak dapat bala, tak dapat ujian, tak dapat musibah. Kenapa musibah? Kenapa masalah ini? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bala dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai ukuran iman kita. Sesuai ukuran iman kita. Kalau iman kita kuat, pasti ada ujian dan cobaan yang sulit dan berat. Kalau sudah berlama-lama tidak ada bala, sudah berlama-lama tidak ada ujian, artinya apa? Iman kita lemah. Iman kita lemah, tidak ada bala. Hidup nyaman, tetap sehat, aman. Dan kalau kita bahas cerita-cerita zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan sulit, berat. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW, cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sulit para Nabi dan Rasul, karena mereka memiliki iman yang paling kuat. Jadi cobaan mereka yang paling sulit. Thummal amthal wal amthal, dan yang paling mirip dan yang paling mirip. Jadi semakin ada bala dan ada ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, susah istiqamah, susah jaga salat, ada dosa yang kita sering diulangi, susah bertaubat. Saya taubat ulang lagi, saya taubat ulang lagi. Malas ibadah, tetap istiqamah. Tiba-tiba ada masalah dikejar, masalah sama teman, masalah di mana-mana, sering ada bala. Keluar dari sini, masuk bala dari sini, keluar dari sini, masuk dari sini. Tapi kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau lihat di masa mereka, Rasulullah kalau dapat para sahabat, para tabi'in, ahli salaf, mereka tidak mengucapkan alhamdulillah. Apa yang terjadi mereka terima. Apa yang terjadi mereka terima. Karena yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup sebentar saja. Saya harap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak harap dunia. Jadi kalau saya dapat bala di dunia, saya tidak terasa, tidak ada masalah sama sekali. Tapi beda dalam kita. Kalau kita dapat bala di dunia, bisa sabar berapa hari, berapa bulan kita sabar, langsung kita mulai marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di masa sekarang yang paling kuat imannya di mana? Iman yang paling kuat di mana? Di Palestina. Di Palestina. Dan tanda iman yang kuat, mereka tetap mengucapkan alhamdulillah. Apa yang terjadi mereka terima. Yaitu keadaan sedih, sulit, berat. Tapi tiga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang itu seolah-olah dunia telah kumpul kepada kita, mereka tidak dapat. Tidak dapat. Tapi tetap mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat tiga nikmat ini, tapi kapan terakhir kita bersyukur kepada Allah Subhanahu? Kalau kita dapat kebaikan, ya itu biasa. Kalau orang muslim ucapkan alhamdulillah, dapat kebaikan alhamdulillah, meskipun alhamdulillah, bisa jaga salat, alhamdulillah, bisa istiqamah. Tapi kalau harta kita hilang, anak kita hilang, musibah, apakah bisa ucapkan alhamdulillah atau tidak? Itu yang membedakan mukmin yang biasa sama mukmin yang ajib, mukmin yang dahsyat.
Mukmin yang dahsyat, mukmin yang ajib, yang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Bagaimana kondisi orang yang mukmin yang ajib, apa yang terjadi itu kebaikan kepadanya. Fa idza asabathu sarra'u syakar, kalaupun dia dapat kebaikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu biasa. Yang kedua, wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan. Kalau pun dia dapat keburukan, bala, musibah, dia tetap bersabar dan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang membedakan orang mukmin. Dan subhanallah, sesuai ukuran kita akan dapat banyak. Jadi semakin sulit, semakin iman kita kuat dan iman kita tinggi. Dan subhanallah, kalau iman kita lemah, kita bukan bisa sabar dalam bala semacam ini. Mungkin banyak di antara kita kalau dapat bala seperti ini, hartanya hilang, dia hilang, tak bisa bergerak, badan dia tak sihat, tak ada aman, tak ada minuman, langsung mungkin jadi murtad, keluar dari agama. Kenapa saya salah kalau tidak ada manfaat? Dan mereka tidak memfikirkan masalah ini. Mereka harus dapat terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya termasuk rezeki yang baik, rezeki thayyibah, rezeki yang baik. Sudah berlama-lama. Kapan terakhir? Itu pertanyaan. Kapan terakhir kita memfikirkan masalah minum? Sudah hidup berapa tahun? Kapan terakhir kita memfikirkan masalah dari mana saya akan minum hari ini? Saya pribadi, saya tak pernah terasa. Tak pernah. Mau minum langsung saya minum aja. Tidak terasa. Dan banyak di antara teman saya seperti ini. Tak pernah memfikirkan masalah minuman, masalah makanan. Bangun tidur, tak pernah memfikirkan masalah aman. Ya, semuanya aman. Keluar dari rumah aman, di dalam rumah aman. Mereka mau tidur dan aman. Tidur dalam keadaan takut. Beda, jauh beda di antara kita. Badan yang sehat, mereka tak usah keluar cari orang yang sehat, orang yang kurang sehat. Itu sunnah dari Nabi Muhammad. Kalau sudah berlama-lama sehat, tidak ada musibah, tubuh kita masya Allah sehat, kuat. Salah satu sunnah kita membuat rumah sakit, silaturahmi sama orang sakit. Kenapa? Biar kita lihat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, tapi kita tidak terasa. Di sana apa? Tak usah keluar, tak usah ke rumah sakit. Bahkan di dalam rumah yang sama mungkin ada adiknya, kakaknya ada yang sakit, kakaknya hilang, ada yang tangannya hilang. Subhanallah. Dan masalah minum, mana luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Setiap pagi mereka bangun dan cari. Sudah dapat orang yang ada punya air. Ya, saya dengar ada orang di sana. Komplek-komplek menuju ke sana. Tiba-tiba dah sampai, oh ternyata sudah habis. Dan kita cari orang yang lain. Memang berapa hari, tapi mereka tetap tidak ada teman-teman, tidak ada. Subhanallah. Kalau mau lihat bagaimana kondisi sahabat Nabi Muhammad dan bagaimana mereka bisa sabar, silakan lihat kondisi kita di masa. Lihat bagaimana bisa sabar kalau bisa hidup dengan Al-Quran. Pertanyaan biasa di masa Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in dan tabi'in. Pertanyaan biasa, ahafidh Al-Quran, sudah hafal Al-Quran atau tidak? Itu pertanyaan biasa. Tapi kita sekarang kalau ada orang yang hafal Al-Quran, dia terus ini orang saleh. Ini orang saleh, Masya Allah. Bisa jaga salat fardu, bisa jaga salat sunnah, bisa baca Al-Quran setiap hari, bisa salat qiyamul lail, salat duha, baca zikir pagi, zikir malam. Kita terasa langsung ini orang saleh. Kalau bisa jaga semuanya, semua ibadah ini, pasti orang saleh. Saya masih ingat salah satu guru dari Mesir. Dia berkata, hidup Muslim yang biasa
Muslim yang biasa bangun sebelum salat subuh, salat qiyamul lail, menuju ke masjid, siap-siap salat subuh, salat sunnah qabliyah, baca Al-Quran, salat subuh berjamaah, tunggu sampai terbitnya matahari. Kalau ada kajian dia dengar, atau baca Al-Quran, baca zikir, dan menuju hari-hari kerja atau apa saja, dan tidak lupa baca Al-Quran, baca zikir sampai masuk waktu malam, dia baca zikir malam dan jaga salat di tengah waktu sama sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sudah balik ke rumah, salat 4 rakaat ketika masuk ke rumah, sunnah kita kerjakan, tidak lupa maghrib yang kita lupa sunnah ini. Kalau masuk ke rumah, salat 4 rakaat dan baca Al-Quran, dan tutup hari kita dengan Al-Quran. Saya masih ingat kata guru ini, itu hidup Muslim yang biasa. Muslim biasa harus jaga amalan ini. Jadi kita kalau lihat ada orang Muslim semacam ini, kita langsung yakin, oh ini orang saleh. Tapi di masa itu ini Muslim biasa, bukan saleh. Ini bukan saleh, itu biasa. Subhanallah, beda sekarang. Sekarang kalau ada orang yang baca Al-Quran dan bisa jadi imam, jangan semua manggil ini syekh, ini ulama. Hanya saja bisa baca Al-Quran, hanya saja bisa dapat ilmu. Subhanallah. Beda-beda di antara kita. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang ketiga, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dalam hari ini saya mohon dapat amalan yang diterima. Ibadah saya, bacaan saya, amal saya, ya Allah terima. Ya Allah saya taubah, ya Allah saya balik, ya Allah saya muhasabah, saya mau balik, saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah terima taubah saya, ya Allah terima ibadah saya. Dan kita butuh, sudah beribadah, tidak ada manfaat kalau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 harapan yang Rasulullah SAW membiasakan diri diminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi hari dibaca 1 kali saja, dibaca 1 kali. Dan ada zikir yang lain yang juga menajak 3 hal. Saya mau sampaikan, dan juga jaga zikir tersebut. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah memegang tangan Mu'adz. Wa qala ya Mu'adz, wallahi inni uhibbu. Sesungguhnya aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Jadi Mu'adz senang kalau ada orang yang mulia, gimana kalau Rasulullah SAW megang tangan kita, bilang wallahi inni uhibbu, sesungguhnya aku mencintai. Itu senang dan bahagia. Dan subhanallah, itu cara Nabi Muhammad SAW ketika mau sampai ilmu. Kalau langsung Rasulullah kasih ilmu saja, beda kalau datang wallahi inni uhibbu, aku cintai kepadamu wahai Mu'adz. Kita lebih semangat, ya Rasulullah, mau apa? Berita apa? Saya akan ikut, saya akan melakukan. Lebih semangat. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau berikan wasiat dan nasihat, terus dengan cara yang sesuai cara Nabi Muhammad, cara yang lembut dan adil. Masya Allah, saya dengar ini program menjadi para asatiz insyaAllah. InsyaAllah. Jemaah tabligh insyaAllah. Bisa? Bisa enggak? InsyaAllah. Tujuannya apa? Tujuannya dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bakal. Jadi kalau mau dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus sesuai ajaran Nabi Muhammad.
Kalau kita mau jadi ustaz, mau jadi guru, mau jadi ulama, mau jadi syekh, mau jadi orang yang da'i, sebagai da'i, harus ikuti jalan Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad SAW berikan wasiat dan nasihat, kita lihat dan ikuti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan rahmah, lembut. Jangan langsung gitu. Ini soal ini masalah bahaya. Terus dalam syarat yang sesuai ajaran Nabi Muhammad. Wallahi inni uhibbu, kata Nabi Muhammad, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai. Fala tada'anna dubura kulli salatin illa an taqul. Jangan ditinggalkan sesudah salat fardu kecuali kamu baca zikir ini. Ini tunjukkan 3 halaman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini doa yang luar biasa. Ya Allah, mudahkan kepada saya dan bantu saya menjadi hamba yang berzikir, hamba yang bersyukur. Dzikrika wa syukrika wa husni, hamba yang ibadahnya ibadah yang baik, ibadah yang sempurna. Ya Allah, tolong kami. Kenapa? Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya kamu tidak berikan hidayah kepada siapapun. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah. Jadi kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah zikir. Kalau sudah istiqamah, jangan jadi sombong. Sudah alhamdulillah berlama-lama ibadah dia istiqamah, sudah berlama-lama jaga salat, sudah berlama-lama jaga zikir, jangan sombong. Tetap minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bantulah kami menjadi orang yang istiqamah. Bantulah kami menjadi orang yang ibadah, orang yang berzikir, orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan yang pertama itu zikir. Karena zikir ini ibadah yang terutama. Kenapa salat kita tidak sah kalau tidak ada zikir? Dan banyak-banyak ibadah tidak sah kalau tidak ada zikir. Dan zikir ini itu mengkhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW kapan saja. Kapan saja, di mana saja kita boleh baca zikir. Di masjid Jumat, berbaring, berdiri, duduk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri, duduk, berbaring, berzikir. Sering mudah lidah kita sudah menjadi lembut dalam baca zikir. Sering baca zikir. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk maupun berbaring. Berdiri dalam salat, berdiri di jalan, duduk sambil mengaji, duduk di rumah, duduk santai, duduk dalam baca zikir. Jangan lupa baca zikir. Khususnya hari ini berbaring salawat, khususkan hari ini untuk salawat. Berbaring, artinya apa berbaring? Sambil tidur. Walaupun kita sudah mau tidur, jangan lupa baca zikir. Sambil tidur kita baca zikir, sedang baca zikir sampai tidur. Itu keadaan orang mukmin yang kuat. Waladzikrullahi akbar. Kata ulama, kalau tidak ada ayat tentang zikir kecuali ayat ini sudah cukup. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu amalan yang paling besar. Waladzikrullahi akbar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka akan dimudahkan dan dapat hidayah dan ketenangan hati dalam amal, dalam zikrullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Setelah sudah istiqamah, jangan lupa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa taubah. Alhamdulillah saya bisa istiqamah.
Jangan kira kalau saya lahir Muslim, saya pasti mati Muslim. Tidak. Setiap orang bisa dapat fitnah dan bisa jadi murtad. Jangan kira saya sudah belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, artinya saya jauh dari fitnah. Tidak, bisa dapat. Gimana kita tetap istiqamah? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, nikmat istiqamah, nikmat ibadah, nikmat taubah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmu kita, menambah istiqamah kita, takwa kita, iman kita. Ilmi ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik, ibadah yang sempurna, ibadah yang baik. Karena saya sudah berlama-lama, saya sudah istiqamah, tapi hanya saja jaga salat, jaga rukun-rukun salat, tapi saya tidak bisa dapat khusyuk. Ya Allah, saya sedekah, tapi saya masih terasa berat. Yang memudahkan saya ibadah yang sempurna. Jadi itu kata Ibnu Qayyim, indahnya ibadah. Kalau sudah dapat indahnya ibadah di dunia, artinya sudah masuk surga di dunia. Dan siapa yang masuk surga di dunia akan mudah sekali masuk surga di akhir. Jadi itu indahnya ibadah. Bagaimana bisa dapat ibadah yang indah? Kalau ibadah kita ibadah yang sempurna, ibadah yang ikhlas, ibadah yang yakin. Di antara dua orang ada yang jaga rukun-rukun salat. Kalau lihat dua-duanya gerakannya sama, tapi beda jauh pahalanya dan beda jauh posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salat, jaga rukun-rukun salat, baca Fatihah, baca zikir, rukuk, jaga rukun-rukun salat. Tapi ada yang berdiri, dia yakin saya berdiri di hadapan Allah. Setiap ayat yang dia baca, dia terasa, dia menghayati Al-Quran. Baca zikir, dia menghayati zikir tersebut. Akan dapat yang namanya indahnya ibadah. Dan itu harus mujahadah, harus kita sabar dalam ibadah. Karena sabar bukan hanya saja dalam masalah ibadah, dalam masalah ibadah kita juga sabar. Ada satu ulama yang berkata, saya sabar 20 tahun supaya saya bisa dapat khusyuk. 20 tahun, kadang-kadang saya khusyuk, kadang-kadang tidak. Kadang salatnya khusyuk, kadang-kadang tidak. Hari ini bisa salat khusyuk, salat subuh, salat zuhur tidak bisa khusyuk. Maghrib bisa khusyuk, isya tidak bisa khusyuk. Hari ini tidak bisa khusyuk sama sekali, besok bisa khusyuk. Jadi dia berkata, saya sabar dan mujahadah 20 tahun. Setelah 20 tahun dalam mujahadah, saya bisa dapat setiap salat dan setiap ibadah bisa khusyuk. Jadi itu kondisi sahabat Nabi Muhammad. Kalau kita dengar cerita Abu Bakar As-Siddiq, setiap ayat yang dia baca, dia menangis. Kenapa? Karena sudah dapat indahnya ibadah. Setiap ibadah terasa indah, luar biasa. Tak terasa sulit, tak terasa sulit. Dan sampai sekarang ada orang semacam ini. Ada orang semacam ini. Banyak di antara bapak ibu kaget bagaimana bisa keluarga Ali Jabir ini kita 12 bersaudara. Banyak yang bertanya, gimana 12 bersaudara bisa jadi ahli Al-Quran? Saya sampaikan, wallahi karena satu fadilah, jadi itu orang tua kita. Orang tua kita, subhanallah. Yang mereka betul-betul menjaga kita dan betul-betul memberikan contoh kepada kita. Jadi harus kita berusaha memberikan contoh kepada anak kita. Dan sampai sekarang usia ayah saya lebih dari 70-80 tahun. Kalau saya ikut sama ayah dari subuh sampai malam, saya capek, tak bisa, tak mampu. Walaupun saya masih muda, tapi ayah saya lebih kuat pada saya. Masalah ibadah, kalau salat subuh, menuju Masjid Nabawi, nanti dibagikan
air minum, menuju ke rumah sakit, silaturahmi sama orang sakit, sedekah keliling di sekitar rumah kita. Ada yang punya hajat, ada yang punya sesuatu, ada yang butuh makanan, ada yang butuh makanan. Setiap hari itu biasa. Setiap hari salat sunnah, setiap hari salat qiyamul lail, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari istighfar. Anak pernah coba ikut sama ayah. Wallahi tak sampai 2 hari, 3 hari saya kurang sehat. Kurang sehat, tak bisa. Kenapa? Karena itu bukan biasa untuk saya. Bukan biasa. Yang kita lihat, kalau ada imam baca lebih, saya tadi baca 2 halaman, 3 halaman, ada yang capek, sakit. Kenapa? Karena tak biasa. Kalau kita dengar di masa Nabi Muhammad, bahkan Rasulullah salat qiyamul lail baca berapa? Baca berapa? Kata sahabat, saya ikut sama Rasulullah, saya lihat Rasulullah sedang salat, saya ikut salat qiyamul lail. Rasulullah mulai baca surah Al-Baqarah. Saya langsung berkata, Rasulullah sampai 100 dan dia ruku. Rasulullah sampai 100 tapi lanjut. Kata sahabat, ya, selesai surah Al-Baqarah dan dia ruku. Rasulullah selesai surah Al-Baqarah tapi lanjut baca surat Ali Imran. Kata sahabat, ya, selesai surat Ali Imran dan dia ruku. Itu hadis sahih. Rasulullah selesai surat Ali Imran, lanjut baca surat An-Nisa. Dalam satu rakaat 4 juz setengah. 4 juz setengah. Gimana bisa sama? Kalau sudah tidak terasa, kalau ibadah tidak terasa sama sekali. Sudah rindu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru selesai ibadah, langsung mau ibadah lagi, mau ibadah lagi. Dan Subhanallah, umum pribadi saya, kalau sudah selesai salat, alhamdulillah. Jadi harus kita mujahadah dan sabar dalam masalah ibadah. Nanti insyaAllah bisa dapat yang namanya indahnya ibadah. Ibadah yang tidak terasa, ibadah yang kita harus ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sejak karena ini perintah, saya orang Muslim, saya harus salat. Dan saya salat karena mau dapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam niat kita. Ada yang ibadah karena takut manusia, takut guru, atau nanti mereka tidak berkata apa. Mana fulan, saya tak suka tanggung jawab, saya ikut aja salah. Itu bahaya mungkin jadi orang munafik. Yang kedua, berdoa, beribadah karena takut azab. Itu juga boleh. Ada yang beribadah dengan cinta, juga boleh. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 hal. Ad'uhu khaufan wa tadarru'an. Kita harap dan kita takut. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dudukan kita di majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan ilmu tersebut. Amin. Sebelum saya serahkan ke panitia, saya mau tanya. Saya tadi sampaikan 2 hadis. Jadi saya sampaikan 2 hadis. Dan 2 hadis ini ada 3 harapan. Siapa yang bisa menanya? Tafadhal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Lanjut. Wa amalan mutaqabbalan. Ini satu. Yang kedua, kita mau yang masih muda biar sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertanyaan lagi ya. Cobaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala sesuai apa? Iman. Sesuai ukuran iman kita. Baik. Tanya lagi. Masih
Masih hafal? Baik. Yang paling sulit ujiannya siapa? Para nabi. Nah, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Hasan, baik, lanjut pertanyaan apa lagi kita tadi sebenarnya? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya udah, untuk pertanyaan saya sudah cukup. Dan kita buka kesempatan untuk hadirin mahasiswa, mahasiswi, bapak ibu yang ingin bertanya, silakan angkat, insyaallah. Dan pertanyaannya bebas juga. Kalau mau tanya dalam materi, di luar materi, semuanya boleh. Bismillah. Ustaz, jamaah yang tadinya yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh, kalau tidak salah tadi ada 4 orang. Nanti setelah selesai acara silakan maju ke depan. Ada sedikit hadiah yang ingin diserahkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita tentunya. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, pada saat ini sebagaimana yang kita sampaikan di awal, sebagaimana kebiasaan kita di tempat-tempat lain ketika kita mengadakan kunjungan safari dakwah, seperti yang kami sampaikan, selain bersilaturahmi dan juga berbagi ilmu agama, kami juga membagikan hadiah cenderamata khusus yang kami berikan kepada jamaah-jamaah terbaik tentunya, yaitu yang satu hati, satu perjuangan bersama kami dalam rangka melanjutkan perjuangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber, yaitu dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran, yaitu dalam rangka mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran yang saat ini kami ditujukan pada gerakan 1 juta wakaf mushaf Al-Quran. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita mengajak para jamaah untuk melihat cuplikan video yang sengaja kita kemas pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini merupakan video di mana kami dari Yayasan Amanah Muslim mendistribusikan Al-Quran tepat sasaran yang kami berikan langsung kepada santri-santri para penghafal Al-Quran, baik itu yang di TPQ, MDA, Pondok Pesantren, Kampung Quran, Maghrib Mengaji dan juga kampung-kampung pedalaman. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami harapkan kepada 4 jamaah tadi yang menjawab pertanyaan daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita, silakan dulu maju ke depan untuk menerima hadiah yang langsung diserahkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita. Tadi kalau tidak ada 4 santri ya, 1 jamaah, silakan Pak maju ke depan untuk menerima hadiah dari Al-Mukarram Tuan Guru kita. Santri tadi ada 3 orang ya, silakan. Satu lagi sebelah kanan kami tadi. Masya Allah. Ini ada sedikit. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu, tunjukkan untuk bagaimana supaya kita semua bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Adapun yang kedua, kami juga memberikan sertifikat piagam penghargaan yang mana ini dari Amanah Muslim Indonesia yang langsung ditandatangani oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, dan juga sedikit bingkisan khusus dari Al-Mukarram Tuan Guru kita. Besar harapan kami kepada yang menerima cenderamata ini, jangan hanya dijadikan sebagai pajangan saja di rumah, jangan hanya disimpan saja, tapi mohon kiranya untuk dibaca, dipelajari dan juga diamalkan, karena ini sangat cocok kita jadikan sebagai rujukan bagi kita semua yang ingin menjadikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita ataupun anak cucu kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Karena judulnya adalah cara mudah menghafal Al-Quran, meraih kemuliaan di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Buku ini Bapak Ibu adalah salah satu jadikan diri kita sebagai ahli Quran, insyaallah. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya kegiatan ini semata-mata hanya untuk bagaimana supaya kita bisa bersama-sama melanjutkan perjuangan dakwah daripada almarhum Syekh Ali Jaber, yaitu dalam rangka mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Yang saat ini kita buat program khusus, yaitu gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, melalui gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran ini,
Kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia sudah berhasil mendistribusikan Al-Quran tepat sasaran yang langsung kami berikan kepada tangan-tangan yang siap menerima Al-Quran dan bola mata yang siap untuk membaca Al-Quran. Khusus di Provinsi Sumatera Barat sendiri itu sudah ribuan mushaf kita distribusikan yang langsung kita berikan kepada pondok-pondok pesantren, pondok tahfiz, kampung Quran, mahali mengaji, dan juga TPQ, MDA, dan khusus kepada adinda-adinda kami yang ada di kampung-kampung pedalaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sejenak kami mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video yang sengaja kita kemas pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di mana dari tim Yayasan Amanah Muslim Indonesia mendistribusikan Al-Quran tepat sasaran. Di sela-sela pendistribusian, di sela-sela pemutaran video, nanti akan ada tim kita yang akan menjalankan infak berjalan bagi para sahabat, para jamaah, para majelis ilmu yang ingin ikut serta berjuang bersama-sama melalui harta terbaiknya, silahkan titipkan melalui tim yang sedang menjalankan infak berjalan. Tentunya Bapak Ibu, niat yang baik, perbuatan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Niatkan untuk almarhumah orang tua kita, niatkan untuk keberkahan rezeki dan umur kita, terlebih niatkan juga untuk anak cucu kita menjadi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan melalui wasilah yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah ijabah segala doa kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Kepada tim kami persilakan untuk memutarkan video. Yayasan Amanah Muslim Indonesia adalah lembaga amal filantropi di bidang dakwah, sosial keagamaan, dan pembinaan. Selain program Syiar Islam, saat ini Yayasan Amanah Muslim Indonesia fokus dalam menanam wakaf 1 juta Al-Quran untuk para penghafal Quran ke seluruh Indonesia, insya Allah. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan para umat dan dukungan guru-guru dan ulama-ulama kita, sudah ribuan mushaf Al-Quran dan puluhan sekolah, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan rumah Quran yang ada di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan provinsi lainnya telah kita bantu salurkan wakaf mushaf Al-Quran gratis demi terwujudnya para penghafal Quran, insya Allah. Melalui amanah dari jamaah dari seluruh Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita, dan semoga wakaf Al-Quran kita sebagai penolong di hari kiamat kelak, insya Allah. kepada jamaah. Kami dari Pondok Pesantren Kampung Quran, Desa Sungai Provinsi Riau. Kami dari SD Daiko, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kami dari Rumah Tahfiz Al-Quran Baitul Hamdi, Desa Tanjung Agung, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kami pengurus Rumah Tahfiz Bukit Sumedang, Kecamatan Pangkal, Kota Baru, Kabupaten Lumah Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada sore hari ini, pada saat Pondok Pesantren Kampung Quran bisa berdiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, terutama yang telah menerima Al-Quran ini. Semoga dimuliakan Allah dan terus
semua amal kecuali 3 amalan. Amal yang pertama apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk program wakaf Al-Quran insyaallah Subhanahu wa Ta'ala dengan sampai lewat sedekah jariyah. Kita tidak tahu amal apa yang bisa jadi masuk kita surga Al-Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berkah yang dirahmati Allah SWT, para jamaah majelis ilmu, alhamdulillah itulah rangkaian kegiatan daripada Yayasan Amanah Muslim Indonesia ketika mendakwakan Al-Quran dalam rangka mendistribusikan Al-Quran tepat sasaran yang langsung kami berikan kepada tangan-tangan yang siap menerima Al-Quran dan bola mata yang siap untuk membaca Al-Quran, yang mana itu semua kita distribusikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun, karena alhamdulillah itu semua bisa kita lakukan berkat kerjasama daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita dan juga amanah yang diberikan oleh para jamaah ketika kami kunjungi dalam safari dakwah. 80% daripada ribuan mushaf Al-Quran yang kita distribusikan itu kita dapatkan dari jamaah-jamaah yang kita kunjungi dalam safari dakwah. Artinya Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, pada sesi pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kami mengajak ayahanda kami, para ibunda kami, para jamaah majelis ilmu yang hadir pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk bersama-sama berada di garda terdepan, berjuang untuk menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran dengan gerakan 1 juta mushaf Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan cara cerdas kita untuk mendapatkan pahala jariah yang mengalir secara deras, karena mungkin dengan ujurnya umur kita tidak bisa lagi menghafal Al-Quran, karena rambutnya mata kita tidak sanggup lagi untuk membaca Al-Quran. Setidaknya jadilah orang tua asuh bagi para penghafal Al-Quran yang insya Allah nantinya setiap huruf yang mereka baca, setiap ayat yang mereka hafal, dan setiap surah yang mereka lantunkan, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama, karena insya Allah ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalur cepat untuk masuk ke dalam surga melalui Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang bunda yang dirahmati Allah SWT, sejenak izinkan kami mengatur pintu hati ayahanda kami dan para jamaah untuk sama-sama mengambil bagian daripada perjuangan ini, karena ini adalah cara cerdas kita untuk mendapatkan pahala jariah yang mengalir secara deras. Pada biasanya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengajak ayahanda kami, ibunda kami untuk mengikuti program gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran. Kami akan menawarkan penawaran yang sama sebagaimana yang kami tawarkan pada majelis-majelis ilmu sebelumnya, yaitu bagaimana supaya kita bisa bersama-sama mencatatkan nama kita sebagai mujahid-mujahidah yang siap berjuang melalui harta terbaiknya. Sebagaimana kebiasaan kami Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berniaga langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyisihkan sebagian kecil daripada harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran yang kita mulai, yaitu di angka 3 juta rupiah. Bagi ayahanda kami, bunda kami yang ikhlas membelanjakan sebagian kecil hartanya di angka 3 juta rupiah, maka sebagai ucapan terima kasih kami akan memberikan cenderamata khusus yang diserahkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, yaitu sebuah buku karangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber yang kami terangkan tadinya. Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita bersama, bukan berarti Bapak Ibu buku ini kami jual seharga 3 juta rupiah, tidak. Buku ini kami berikan sebagai ucapan terima kasih karena Bapak Ibu sudah ikut berjuang melanjutkan perjuangan yang ditinggalkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Sementara infak sodako yang Bapak Ibu berikan nantinya itu kita alokasikan kepada mushaf Al-Quran, yang kemudian mushaf Al-Quran itulah yang kita berikan kepada para santri penghafal Al-Quran yang awalnya mereka tidak bisa memiliki mushaf Al-Quran. Melalui infak sodako yang Bapak Ibu berikan, mereka bisa memiliki mushaf Al-Quran. Yang awalnya mereka tidak bisa baca Al-Quran, Al-Quran yang Bapak Ibu berikan dijadikan sebagai media untuk belajar Al-Quran. Yang awalnya mereka bukan seorang penghafal Al-Quran, melalui Al-Quran yang Bapak Ibu berikan mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran. Maka insya Allah dengan hati yang ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap huruf yang mereka baca, setiap surah yang mereka hafal, dan setiap ayat yang mereka lantunkan, insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ini adalah mushaf Al-Quran yang senantiasa kita berikan sebagaimana yang kita persaksikan tadi di dalam video yang sengaja kita kemas. Ini adalah mushaf Al-Quran hafalan Al-Muiz yang mana di dalamnya terdapat panduan menghafal 4 jam 1 halaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, mari sama-sama kita ambil
bagian daripada ladang akhirat yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi saksi baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencatatkan nama kita sebagai mujahid mujahidah yang siap melanjutkan perjuangan yang sangat mulia, menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Qur'an. Ketika Bapak Ibu berinfak bersedekah di angka 3 juta rupiah, itu sama halnya Bapak Ibu sudah mendistribusikan 30 mushaf Al-Qur'an sekaligus yang kita berikan nanti kepada santri-santri penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tempat-tempat yang lain ketika kita menawarkan penawaran yang sama, kita selalu memberikan kesempatan kepada 10 jamaah terbaik saja. Namun alhamdulillah di tempat-tempat yang lain tidak hanya 10 orang yang ikut serta, ada 15 orang, 20 orang, 25 orang, bahkan lebih. Lalu timbul satu pertanyaan, kenapa mereka bisa? Apakah karena mereka kaya raya? Ternyata jawabannya tidak. Mereka bisa Bapak Ibu karena ajakan infak sedekah yang kita tawarkan itu hanyalah komitmen. Artinya Bapak Ibu diawali dengan niat saja dulu. Tidak harus ditunaikan pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, hanya diawali dengan niat saja dulu. Mudah-mudahan dengan niatnya kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Jadi caranya cukup mudah. Ketika hati itu tergerak, jiwa itu terpanggil, cukup angkat tangan saja dulu. Setelah itu hadirkan niatnya, ya Allah, saya membantu agamamu ya Allah, di angka 30 mushaf Al-Quran, menyelamatkan generasi muda kami dari buta aksara Al-Quran. Mudahkan urusan saya ya Allah. Insya Allah dengan kelancaran rezeki, insya Allah saya akan menunaikan hajat saya. Jadi setelah itu dilakukan Bapak Ibu, silakan maju ke depan, terima cenderamatan, abadikan momennya dengan foto bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita. Mau ditunaikan hari ini juga alhamdulillah. Berat rasanya bisa ditransfer besok, tidak bisa besok boleh minggu besoknya, tidak bisa minggu besoknya boleh bulan berikutnya. Berat rasanya sekali tunaikan boleh diangsur. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali silahkan. Mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu silahkan. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan silahkan. Tidak ada batasan untuk membantu agama Allah. Selesaikan hajatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kita berniat saja dulu. Bukankah dengan niat itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sering kami sampaikan, raih ilmunya, raih berkahnya, raih amal jariahnya, dapatkan cenderamatannya, abadikan momennya dengan foto bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita. Maju ke depan bukan hanya sekedar foto bersama Bunda. Maju ke depan bukan hanya sekedar menerima cenderamata saja, tapi maju ke depan ini adalah kesempatan terbaik kita menyampaikan niat hajat dan doa kita kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Dan bukankah majelis ilmu itu merupakan taman-taman surga Allah yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah? Maka jadikanlah ini sebagai saksi baik di hadapan Allah. Setidaknya pada pagi hari ini kita pernah berjuang yang diawali dengan niat saja dulu, insya Allah berkah. Baik Bapak Ibu, langsung saja bagi ayahanda kami, bunda kami, para santri-santriwati yang ingin ikut serta berjuang bersama kami menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran, tentunya melalui gerakan wakaf 1 juta mushaf Al-Quran yang kita awali di angka 30 mushaf Al-Quran yang sifatnya komitmen, hanya niat saja. Tidak harus hari ini, bisa ditransfer besok, lusa atau lusanya lagi, minggu besok atau minggu berikutnya lagi, bulan besok atau bulan berikutnya lagi. Tidak harus sekali tunaikan, boleh diangsur 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Silahkan selesaikan hajatnya sesuai kemampuan masing-masing. Bismillah, silahkan angkat tangannya. Ada kira-kira Bapak Ibu? Masya Allah, ibunda kita mujahidah pertama, takbir, Allahu Akbar. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah adinda kita 10 mushaf Al-Quran, takbir, Allahu Akbar. Silakan maju Dinda ke depan untuk menerima cenderamatannya dari Al-Mukarram Tuan Guru kita. Masya Allah. Ustaz, saya 10 mushaf Al-Quran sendiri berat, tapi saya punya sohib yang sangat luar biasa. Bisa nggak kira-kira kalau seandainya kami gotong royong 2 orang? Silakan. Mau 3 orang bagaimana Ustaz? Bisa? Bisa. Mau 4 orang bisa Ustaz? Bisa. Mau 1 lokal bisa Ustaz? Bisa. Tidak ada batasan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah. Ada kira-kira? Bila. Ada Bapak Ibu? 5 mushaf Al-Quran saja. Sifatnya tetap sama, tidak harus pagi hari ini. Kami tetap memberikan cenderamata yang sama sebagai ucapan terima kasih kepada para jamaah yang sudi kiranya membantu perjuangan dakwah yang sangat mulia ini. Bismillah. Ada? Bapak Ibu ada kira-kira para santri? Jangan pernah malu berbuat kebaikan karena Allah tidak melihat apa yang kita berikan. Allah lebih melihat
seberapa ikhlas kita ketika memberikan. Dan jangan pernah bosan berbuat kebaikan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah. Ada Bapak Ibu? 5 mushaf Al-Qur'an saja, insyaallah berkah. Ada? Baik Bapak Ibu yang muda yang dirahmati Allah SWT, mungkin barangkali kepada para jamaah tidak terbiasa dengan infak sedekah secara terang-terangan, takut riya, takut sombong, tidak bisa menahan diri dari ujub, maka setelah ini Bapak Ibu kami berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin ikut serta. Nanti silahkan jumpai tim kita, silahkan catatkan namanya, mau berapapun itu silahkan. Yang mana satu paketnya Bapak Ibu Rp100.000. Ketika Bapak Ibu berinfak bersedekah di angka Rp100.000, itu artinya Bapak Ibu sudah mendistribusikan satu mushaf Al-Quran. Selain daripada itu, ayah bunda juga sudah membantu kami untuk biaya operasional pendistribusian tepat sasaran, dan juga di dalamnya biaya-biaya safari dakwah kita ketika datang ke daerah-daerah bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sejenak mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, yaitu Al-Mukarram Syekh Abdullah Jaber. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهبنا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فردنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا في زمرة عبادك الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. تقبل شهيدهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله. Baik Bapak Ibu, kegiatan acara kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di taman-taman surganya Allah yang berada di atas bumi. Mudah-mudahan kelak nantinya kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadinya acara ini kita buka dengan ucapan basmalah, sekarang kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Ini santri ngantri salaman dengan Syekh Abdullah Jaber karena nggak ada yang lain. Mereka dapat salaman semua, apalagi Syekhnya masih muda, usia 25 tahun, sehingga untuk salaman tentu tidak memberatkan beliau. Sedang ngantri tidak dapat salaman, semoga bertambah himmah dan semangatnya. Nabi juga katakan, hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansor bagian dari iman. Kita merealisasikan hadis ini karena beliau adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah berarti orang Ansor yang Nabi sabdakan. Wujud cinta kita adalah dengan meramaikan pengajian. Santri yang sudah salaman, ini pendopo masjid, siap-siap mau pulang lagi ke Ma'had. Berpikir, ini jalan lagi pulangnya. Nanti sampai di Ma'had, langsung sarapan pagi, kemudian istirahat, persiapan salat Jumat. Biasanya ini sertifikat. Dapat sertifikat, alhamdulillah. Ada 4 santri yang berhasil menjawab pertanyaan dapat sertifikat, dapat buku karangan Syekh Ali Jabir, kemudian dapat amplop kecil-kecilan. Alhamdulillah, jalanan pulang kira-kira jam 7. 7. Dan mereka dapat, Masya Allah, snack. Alhamdulillah. Memang di mana-mana ada orang baik. Makan jangan berjalan, duduk. Insya Allah. Makanan duduk, makannya duduk. Jadi di mana saja berada, orang-orang rindu, orang-orang senang melihat sunnah. Kami sorban, sehingga ya walaupun hanya 1 buah gorengan untuk 100
130 lebih santri. Yang jelas pelajar termotivasi, dia merasa dihargai, merasa ada yang mendukung, merasa ada yang mencintai, merasa ada yang memperhatikan. Ini semua cukup bagi pelajar-pelajar kita untuk menumbuhkan semangat belajarnya, kepercayaan dirinya. Oh, ternyata orang-orang hari ini masih melihat sunnah, cinta kepada sunnah, memberikan perhatian kepada pelajar-pelajar agama. Ini belajar wawancara, suaranya ada terhapus, mohon maaf. Inilah perjalanan kita pulang menuju Ma'had Darul Hijrah. Di Pasar Indarung, belok kanan. Hati-hati, mobil melintas. Terus di kawasan Indarung, Pasar Indarung. Alhamdulillah penurunan menuju Ma'had. Di sebelah kiri itu ada masjid Tarikat. Alhamdulillah suasana Indarung yang cerah di pagi hari, dihiasi dengan gamis sorban pelajar-pelajar agama yang akan menyebabkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seluruh penjuru kota Padang, berdirinya ma'had dan pondok-pondok pesantren, menghiasi jalanan dan gang-gang, menghiasi tempat-tempat ibadah, menghiasi pemandangan-pemandangan di pagi hari, siang hari, di sore hari. Ini akan menyebabkan tingginya minat dan motivasi orang-orang untuk belajar agama, untuk mengamalkan agama, untuk mencintai agama, bahkan untuk berusaha mengenal agama. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari yang cerah, sangat cerah, terlihat karang putih. Kita jalan lurus ke Ma'had, terus lurus sampai ke arah karang putih. Itulah Ma'had Darul Hijrah sekarang, yang putra. Kalau yang putri, nah, kita lihat di persimpangan di depan ada tenda, belok kiri ke Puncak Ngalau, itu Pondok Putri. Alhamdulillah hari ini ada 43 santriwati. Semoga mereka diberkahi Allah, jadi anak-anak yang soleh, menyebab turunnya hidayah, pelipur mata orang tua dunia akhirat. Dan ini permata yang mahal, yang sampai orang tua menyia-nyiakan mereka. Dan sampai setelah memakai gamis lalu melepaskan gamisnya, setelah mencintai sorban melepaskan sorbannya, setelah belajar Al-Quran meninggalkan Qurannya. Ini amanah besar yang akan terbeban pundak orang-orang tua, menjaga mereka selalu dengan agama, selalu belajar agama dan mengajarkan agama.
memberikan dorongan dan motivasi, menjaga dari hal-hal yang melemahkan semangat mereka, baik permainan, pergaulan, bahkan makanan, sumber rezeki yang halal. Kita muka menyebabkan anak-anak kita istiqomah dengan amal agama. Itulah Ma'had Darul Hijrah yang hari ini masih berdiri di atas tanah sewa. Bangunan sesederhana mungkin. Sampailah kita di Ma'had. Mereka pun sudah sampai, alhamdulillah. Petugas nasi langsung menyiapkan sarapan pagi. Kemudian hari ini ada jadwal menelpon orang tua. Jumat pagi. Biasa tidur jam 9. Hari ini kita tambah waktunya jam 9.30. Supaya mungkin cukup waktu untuk memberikan informasi kepada orang tua di kampung. Ini juga ikut mendoakan pelajar agama, tapi bukan punya pondok. Ya Rabbi, mudahkanlah urusan seluruh kaum muslimin yang telah memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jazakumullah khair kepada seluruh donatur, kepada seluruh pemikir yang telah mengorbankan waktu, kepada seluruh yang telah mengorbankan tenaga untuk berdirinya Ma'had Darul Hijrah sampai hari ini. Semoga Allah berikan balasan rezeki yang berkah, anak yang soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hanya doa yang mampu kami ucapkan kepada seluruh orang-orang baik yang telah berpartisipasi di Ma'had Darul Hijrah, di tahfizul Quran, wa tafaqquh fid din, wa dauratil hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.